Dan saya bersumpah wallahi bahwasanya engkau keliru dan aku telah mengusap kepala kau. Kemudian beliau pergi. Sehingga obat was-was ini ya diantaranya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Jibril Vlog. Kali ini melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang adab bangun tidur dan adab masuk kamar mandi. Sekarang kita akan membahas tentang adabul wudu. Adab-adab wudu. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali dalam menulis kitab ini memang mengurut kegiatan selama 24 jam. Di kegiatan selama 24 jam beliau tulis di sini apa-apa saja yang seharusnya kita jadikan kerutinan kita setiap harinya. Sehingga setelah kita qadhaul hajah, kemudian kita wudu. Sehingga Imam Al-Ghazali melanjutkan bab yang menerangkan tentang adab bangun tidur, kemudian qadhaul hajah dengan adabul wudu. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ما أدى أسل من الصلاة وزل وشو مشير ولا خلاء البدر ومسلم وزل وشو لا مشير ولا خلاء سنان الله وجعل جاي يوم الدين وهلا كهلا أي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bihi bi 'ulumi fid dharain amin. Babu adabil wudu'i utawi kiku bab nerangaken pira-pira adabe bekertine wudu. Fa idza faragta Faida faragta mongko nalikane rampung sira minal istinja'i saking istinja fala tatruk mongko aja ninggal sira asyiwa ing siwak. Fa innahu karana satuhune siwak matharatun iku alat bersiakan lil fami maring cangkem. Wa mardatun lan ngridoaken li rabbi maring pangeran. Wa maskhatatun lan nggarai bendu li syaitani maring setan. Wa salatun utawi salat bisiwakin kelawan siwak afdhalu kula utama min sab'ina tinimbang 70 apane salatan salat bila siwakin kelawan tanpa siwak. Tuma jelis li kari-kari lungguh sira lil wudu'i krana arai wudu. Mustaqbil qiblati halim madhep kiblat. Ala maudhi'in ing atase panggonan murtafi'in kang dukur. Kaila yusibah terapun yen to ora ngenani ka ing sira ar-rasyasu apa cipratan banyu.
Wa qul lan ngucap sira bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Mbangsil nu dikari-kari mbasu sira yadaika ing tangan loro sira salasan kelawan kaping 3 qabla an tudkhilah. Ing dalam sadurunge ento nglebokaken sira huma ing yadaika alina ing banyu ing wadahi banyu. Wa qulan ngucap sira Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasy syu'mi wal halakah. Tsumman wi raf'al hadas tsumman wi kari-kari niat sira raf'al hadasi ing ngilangaken hadas aw istibahata sholatu ta amri ngawenangaken salat. Wala yang bagi lan ora sayukjo an ta'zuba apa yen topot niatu ka apa niat sira qabla ghaslil wajhi dalam sadurunge basuh wajah. Fala yasyu mongko ora sah apa wudu ka wudu sira. Tsumma khudnu dikari-kari ngalapo sira gharfatan ing sak cidukan livika kanggo cangkem sira wa tamatmat. Lan kekemu sira biha kelawan gharfah, salasan kelawan kaping 3. Wa baligh lan nemen-nemen ana sira fi raddil ma'i ing dalam balekaken banyu ilal ghalsamati maring kawitane gorokan. Illa antakuna angin to ana sira so iman iku wong kang poso. Fatarfuku mongko alon-alon sira. Wa qulan ngucap sira Allahumma tu Allah a'in kula aturi nulungi panjenengan ing kula ala tilawati kitabika. Ing atase maos kitab panjenengan wa kathrati dzikril akeh dzikir laka maring panjenengan. Tumakhud likari-kari ngalapo sira gharfatan ing sakcawukan li'amfika kanggo irung sira wastan syik lan nyedot banyu kelawan irung sira biha kelawan gharfah salasan kelawan kaping 3. Wastan sir ngatokaken sira ma ing perkara fil anfika ngono ing dalem irung men rutubatin bayane teles. Wa qulan ngucap sira fil istinsyaqi ing dalem waktu nyedot banyu kelawan irung ing Allahumma awjid li raihatal jannah wa anta anni radin. Wa fil istinthari lan ing dalam ngetokaken banyu saking irung Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'dar. Bab menerangkan tentang adab wudu. Ketika kamu selesai melakukan istinja, maka jangan tinggalkan siwak. Kenapa? Karena siwak itu matharolil fam, menyucikan, membersihkan kepada mulut. Marudhalir Rabb, mengundang ridho Allah, wa maskhatalis syaitan, mengundang amarah setan. Wa sholatun bisiwakin, dan sholat dengan siwak, sholat yang didahului dengan siwak itu afdal, lebih utama daripada 70 sholat tanpa siwak. Ini besarnya keutamaan siwak. Dan siwak memang bisa dihasilkan dengan suatu apapun yang memang kasar. Akan tapi yang lebih afdal itu adalah dengan menggunakan kayu arok. Kemudian setelah bersiwak, maka duduk untuk wudu. Oleh karena itu di antara kesunatan daripada wudu adalah melakukannya dalam keadaan duduk. Mustaqbilal kiblah, dalam keadaan menghadap kiblat, ala maudi'in, di tempat murtafi'in yang tinggi, artinya lebih tinggi daripada tempat jatuhnya air. Agar apa? Kaila yusibaka rosas, agar supaya air yang jatuh itu tidak mengenai kepada kita. Wa qul bismillahirrahmanirrahim, katakan bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Sehingga disunahkan membaca bismillah sebelum wudu. Semisal wudu, ketika awal wudu lupa membaca bismillah, maka bisa membaca bismillah di pertengahan wudu. Baik, kemudian meminta isti'adzah
ya isti'adzah, baca isti'adzah daripada setan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya, agar supaya dalam wudhu kita tidak diganggu oleh setan dan tidak was-was. Oleh karena itu, ketika setelah wudhu kita kemudian dibisiki oleh setan, kita dibisiki wasawis oleh setan sehingga membuat kita ragu dalam wudhu kita, maka solusinya adalah tinggalkan saja, abaikan saja. Diceritakan bahwasanya dulu ada seorang tokoh besar, yaitu Imam Abdullah bin Mubarak. Suatu ketika beliau melakukan wudhu, kemudian dibisiki oleh setan bahwa beliau belum mengusap kepala beliau. Kemudian beliau berkata bahwasanya seorang mudda'i harus membawakan bayyinah, harus membawakan bukti. Wal yamin ala man angkar. Dan sumpah dilakukan oleh orang yang dituduh. Dan saya bersumpah wallahi bahwasanya engkau keliru dan aku telah mengusap kepala kau. Kemudian beliau pergi. Sehingga obat was-was ini ya diantaranya adalah dengan mengabaikannya, tidak usah diperdulikan. Kemudian mengusap tangan, kemudian membasuh tangan, ya, membasuh tangan 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam wadah air. Kemudian ucapkan doa Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Kemudian niat raf'al hadas, menghilangkan hadas, awis istibahatas shalah, atau memperbolehkan atau mengistibah salat, untuk menjadikan salat itu menjadi boleh dilakukan oleh dia. Bisa raf'al hadas, bisa istibahatas shalah. Tidak harus hadasil asghar, rafil hadas itu saja sudah cukup. Wala yanbaghi an ta'zuba niyatuka qabla ghusl wajh fala yasi wudu'uka. Dan niat wudu itu harus bareng dengan membasuh awal bagian daripada wajah. Semisal ketika membasuh awal bagian daripada wajah, kita masih belum niat, ta'zub di situ tidak ada niat, maka wudu kita tidak sah. Harus mengusap harus membasuh wajah lagi. Sehingga niat ini harus terus ada mulai sejak awal melakukan kesunatan. Sehingga niat ini harus terus ada semenjak awal dari sunnah wudu hingga membasuh wajah. Sehingga kalau semisal kita membasuh tangan, ada niat mau wudu, kemudian ketika membasuh wajah kita tidak ada niat dalam hati, maka wudu kita tidak sah. Berarti niat itu harus dihadirkan ya semenjak awal kesunatan dari wudu tadi itu. Mulai dari duduk, mulai dari membasuh tangan. Ini kemudian membaca bismillah dan siwak, itu semuanya agar menjadi bagian dari sunnah wudu. Maka di situ sudah ada dimunculkan niat mau melakukan wudu, dan niat ini terus sampai membasuh wajah, jangan sampai putus. Kemudian kita ambil 1 ceduk air untuk mulut kita, kemudian kita gunakan itu untuk madmadah. Dalam madmadah ini mubalaghah bagi orang yang tidak berpuasa, artinya menyampaikan air hingga ujung area mulut atau pangkal dari area mulut atau awal dari
area tenggorokan. Sehingga bagi orang yang puasa ini tidak disunahkan mubalaghah. Sehingga itu termasuk hal yang makruh bagi orang yang berpuasa. Fatarfuk, maka kalau bagi orang puasa ya sudah, jangan terlalu dalam airnya. Katakan ketika madmadah, doa madmadah, Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikri lak. Kemudian ambil satu cidukan air lagi untuk hidung dan istinsyak 3 kali. Lalu buang airnya bersamaan dengan kotoran yang ada dalam hidung. Lalu ketika istinsyak katakan Allahumma aujid li raihatal jannah wa anta anni rad. Ketika istinsar Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Baik, sekira cukup sampai di sini. Itu adalah pembahasan tentang sunnah-sunnah wudhu. Artinya hal-hal yang harus kita lakukan, kita harus usaha untuk merutinkannya sebelum melakukan wudhu. InsyaAllah di episode yang berikutnya kita akan mulai membahas tentang rukun pertama daripada wudhu, yaitu membasuh wajah. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Apabila ada saran, kritik atau koreksi silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.